Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Tidak terasa kita sampai juga ke pertemuan Kalkulus 2 yang terakhir ya di semester ini, di pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini ya, kita akan menuntaskan materi untuk persiapan UAS ya. Jadi kita akan membahas tentang materi persamaan diferensial. Oke, jadi sederhananya persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan. Bentuknya adalah seperti fungsi implisit seperti ini ya. Jadi dalam persamaan tersebut dia mengandung satu atau beberapa turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Jadi bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Dia adalah fungsi dari variabel X, kemudian ada fungsi Y-nya ya, dan ada turunan-turunan dari fungsi Y tersebut ya. Jadi ada turunan pertama, kemudian ada turunan keduanya ya, sampai ada turunan ke N untuk persamaan diferensial yang berorde N ya. Jadi orde ini ditentukan oleh turunan keberapa yang paling besar ya, yang ada di dalam persamaan diferensial tersebut. Jadi misalkan ini Yn adalah turunan fungsi Y terhadap X yang ke N ya, yang menentukan orde dari persamaan diferensial tersebut. Jadi misalkan contohnya di sini, nah ini yang orde 1 berarti dia hanya ada turunan pertama ya. Kemudian karena yang kedua ini ada turunan kedua, ada turunan pertamanya. Nah, berarti dia adalah persamaan diferensial yang orde 2. Nah, kemudian ini karena ada turunan ketiga berarti orde 3. Nanti kalau misalkan ada turunan keempat, berarti dia orde keempat. Jadi eksistensi dari turunan keberapa yang terbesar ya dalam persamaan diferensial tersebut, dia yang menentukan orde dari persamaan diferensial tersebut. Nah, menyelesaikan sebuah persamaan diferensial itu ya, atau mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial itu sebenarnya sederhananya kita hanya mencari fungsi Y-nya ya. Jadi kita kan ada fungsi implisit ya, disitu ada Y, ada turunan ke-1 dan turunan kedua dan seterusnya ya, sampai turunan ke N sesuai dengan orde dari persamaan diferensial tersebut. Jadi sebenarnya penyelesaiannya atau pencarian solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah kita mencari Y-nya ya. Ya, jadi sebuah fungsi Y dikatakan sebagai penyelesaian atau solusi dari persamaan diferensial apabila ketika Y atau Fx tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial, maka dia akan menghasilkan nilai yang benar gitu ya. Persamaan yang dihasilkan merupakan suatu kesamaan untuk semua X dalam suatu interval. Nah, misalkan di sini ini ada dari contoh 1 tadi, ada persamaan diferensial orde 1 Y aksen plus 2 sin X sama dengan 0. Nah, jadi sebenarnya di sini kalau misalkan kita mau kerjakan ya, jadi tinggal kita pisahkan aja kan, berarti Y aksen sama dengan min 2 sin X. Berarti Y-nya apa? Y-nya adalah
integral dari min 2 sin X. Integral dari min 2 sin X apa? Ya, 2 cos X plus C kan sebenarnya. 2 cos X plus C. Nah, kalau masih ada C-nya ini, ya, kita menyebutnya sebagai penyelesaian atau solusi umum. Nah, C-nya itu kan bisa kita ganti dengan konstanta apa saja. Misalkan di sini kita ganti dengan 10 gitu ya. Nah, ini kita menyebutnya sebagai penyelesaian khusus atau solusi khusus. Nah, di sini C-nya itu diganti ya. Sebenarnya bukan sembarangan juga ya. Jadi kita mengganti C itu dengan suatu nilai yang memenuhi suatu syarat tertentu yang biasanya diberikan di soalnya ya. Jadi ini harus kita perhatikan soalnya seperti apa ya. Jadi dari persamaan diferensial Y aksen plus 2 sin X sama dengan 0, dia punya penyelesaian atau solusi khusus adalah 2 cos X plus C ya. Nah, dan dia punya penyelesaian atau solusi umumnya itu tadi solusi khusus ya. Yang tadi solusi umum ya yang masih ada C-nya. Kemudian kalau kita mengganti C-nya itu dengan suatu konstanta yang memenuhi suatu syarat tertentu, dia menjadi penyelesaian atau solusi khusus. Ya. Nah, jadi apa namanya mengeceknya itu sebenarnya bisa aja kita masukkan fx ini ke dalam persamaan diferensial kita ya. Jadi kita masukkan misalkan Y aksen plus 2 sin X sama dengan 0, berarti kalau misalkan kita punya solusinya adalah fx sama dengan 2 cos X plus 10, ini kan Y aksennya berarti min 2 sin X ya. Berarti kita masukkan, kita substitusi min 2 sin X plus 2X sama dengan 0 terpenuhi. Berarti benar fx sama dengan 2x 2 cos X plus 10 adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Kita diminta menentukan solusi umum dari Y aksen sama dengan 2x dan juga menentukan solusi khusus dari Y aksen sama dengan 2x yang memenuhi syarat awal Y sama dengan 3 untuk X sama dengan 0. Jadi untuk solusi khusus di mana kita akan mengganti C atau konstanta dengan suatu nilai tertentu, kita membutuhkan syarat awal ya yang harus dipenuhi. Jadi misalkan dari Y aksen sama dengan 2X ya, kita bisa mendapatkan Y sama dengan X kuadrat plus C sebagai solusi umum. Ya, jadi berapapun nilai C-nya ya aksennya ya akan tetap 2X. Nah, kemudian untuk mendapatkan solusi khusus ya, kita tinggal mensubstitusi syarat awal yang ada di soalnya. Jadi misalkan ya, Y-nya itu sama dengan 3 untuk X sama dengan 0. Berarti tinggal kita masukin aja sini. Dia 3 sama dengan 0 kuadrat plus C. Berarti C-nya adalah 3. Berarti solusi khususnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3. Oke, berikutnya contoh 2. Tunjukkan bahwa fx sama dengan C1 E pangkat 5x plus C2 E pangkat min 5x ya. Untuk setiap C1 dan C2 elemen R merupakan solusi umum dari persamaan diferensial. Nah, ini Y double aksen min 25Y sama dengan 0 ya. Jadi kalau dari sini ya kita bisa
dapatkan ya. Jadi tinggal kita cek aja kan, ini kan udah ada fx-nya ya. Jadi kita ceknya dari sini aja, ini y-nya. Kemudian kita turunkan unan pertamanya. Kemudian kita turunkan lagi, turunan keduanya, tinggal kita substitusi aja di sini. Ya, jadi turunan keduanya kita substitusi, kemudian y-nya kita substitusi. Nah, ternyata hasilnya benar sama dengan 0. Berarti bisa kita buktikan bahwa fx ini adalah solusi ya, solusi umum karena masih ada c-nya. Nanti kalau diberikan suatu kondisi awal tertentu ya, dia bisa kita cari solusi khusus. Oke. Jadi dari contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk persamaan diferensial yang orde 1 dia akan mengandung satu parameter c, dan untuk yang berorde 2 akan ada 2 parameter c ya, dan nantinya untuk yang berorde n akan ada n parameter c. Oke.